di Islam juga lebih parah lagi gitu ya, karena ajarannya lebih jelas-jelas menyuarakan untuk melakukan diskriminasi begitu. Pokoknya mesti Islam saja planet ini begitu ya, mestinya pejabat aja, sampai ya tadi aja diabaikan, mau korupsi kek, mau tukang kawin kek, mau moralnya bejat, selama dia Islam ya dukung aja, daripada yang kafir yang seperti Ahok yang lurus, yang seperti Ahok yang modelnya lebih bisa membangun, lebih berintegritas. Yang penting kafir jangan dipilih, jangan singkirkan, mesti Muslim, walaupun yang tukang korupsi ya seperti Anies gitu, mendingan dukung seperti itu ya. Itu makanya yang nggak akan maju-maju ya, tambah lebih parah lagi. Jadi agama yang dibawa ke untuk mengatur-ngatur hukum positif konstitusi negara mau diganti ke syariah, ya pasti hancur begitu ya. Jadi makanya kalau di barat nih, kalau di barat ada kayak begini, yuk diludahin. Itu ada pejabat presiden yang nggak berani ya melakukan dengan hukum, mempertahankan konstitusinya, undang-undangnya, mau diganti dengan hukum-hukum agama, diludahin mereka ya. Jadi halo. Apa Ya. tadi saya ngomong? Yes, I do. Kan mengenai jadi kan jadi kenapa Amerika, Eropa itu bisa maju sekarang ya, sehingga penduduknya itu ya kalau boleh dibilang gajinya ya rata-rata 40 juta bisa sampai 200 juta begitu ya satu bulan ya, berbeda jauh dengan negara-negara lain apalagi Indonesia ya. Nah, jadi salah satu mereka cepat maju ya karena kebebasan mengemukakan pendapat, suara, berorganisasi ya, dijamin oleh undang-undang. Hak-hak sipil itu benar-benar dijaga, dijamin oleh konstitusinya, sehingga seorang warga negara diperlakukan sama dengan seorang pejabat negara begitu ya. Nah, kalau di sini presidennya dikultuskan, di negara-negara muslim rata-rata dikultuskan ya. Oh, ini presidennya hebat, presiden hebat. Mana bisa presiden itu bekerja sendirian ya. Jadi gak ada, manusia itu pada dasarnya sama saja ya. Otak pikirannya kurang lebih sama saja begitu ya. Tinggal dia memang kesempatan dia untuk belajar ya, menempa ilmu lebih tinggi lagi. Jadi nggak terlalu beda jauh. Hanya di Indonesia terutama itu dikultuskan, itulah pembodohan begitu. Nggak ada karyanya itu seorang ini Jokowi yang hebat. Akhirnya itu saja. Nggak ada lagi anak-anak bangsa yang jauh lebih berpendidikan, yang jauh lebih bermoral, jauh yang lebih berintegritas mendapatkan kesempatan ya, sehingga muter-muter di situ saja ya. Nah, berbeda jauh dengan Eropa, Amerika, di mana mereka berani bersuara, berani melawan ketidakadilan, berani melawan yaitu ya korupsi segala macam, sehingga negaranya maju jauh lebih minim terhadap korupsi, ya, terhadap ketidakadilan, menjamin bahkan orang-orang minoritas saja, imigran-imigran Muslim saja ada yang melakukan diskriminasi ke mereka bantu, mereka lawan begitu ya, karena udah nggak boleh lagi zamannya diskriminasi seperti itu. Mereka membela ya, karena mereka sudah terlatih ya, karena selama ini kalau mereka belajar dari abad-abad kegelapan, saat mereka agama, dalam hal ini agama Kristen kah, Katolik kah ya, mendominasi hukum-hukum di kerajaan ya, sehingga bisa memenjarakan, bisa mengintimidasi, bisa melakukan kekerasan politik negara, kerajaan terhadap para saintis, terhadap para kritikus, terhadap para pejabat-pejabat lain yang mau bersikap hidup benar begitu ya. Malah dipenjarakan, malah dilakukan hal-hal yang tidak adil. Nah, akhirnya mereka bisa belajar, oh ini agama ini pada nggak benar begitu. Sama saja di Islam juga
lebih parah lagi gitu ya, karena ajarannya lebih jelas-jelas menyuarakan untuk melakukan diskriminasi begitu. Pokoknya mesti Islam saja planet ini begitu ya, mestinya pejabat aja, sampai ya tadi aja diabaikan, mau korupsi kek, mau tukang kawin kek, mau moralnya bejat, selama dia Islam ya dukung aja, daripada yang kafir yang seperti Ahok yang lurus, yang seperti Ahok yang modelnya lebih bisa membangun, lebih berintegritas. Yang penting kafir jangan dipilih, jangan singkirkan, mesti Muslim, walaupun yang tukang korupsi ya seperti Anies gitu, mendingan dukung seperti itu ya. Itu makanya yang nggak akan maju-maju ya, tambah lebih parah lagi. Jadi agama yang dibawa ke untuk mengatur-ngatur hukum positif konstitusi negara mau diganti ke syariah, ya pasti hancur begitu ya. Jadi makanya kalau di barat nih, kalau di barat ada kayak begini, yuk diludahin. Itu ada pejabat presiden yang nggak berani ya melakukan dengan hukum, mempertahankan konstitusinya, undang-undangnya mau diganti dengan hukum-hukum agama, diludahin mereka ya, bisa diludahin, dilemparin telur gitu. Kok bego banget lo gitu, nggak layak jadi presiden, nggak layak lo jadi Menhunkam begitu ya. Hukum lu mau lagi barbar seperti abad dulu. Kalau di barat itu kan mungkin abad 17, 16, 15 ke bawah itu masih barbar ya, dengan pakai hukum agama. Agama itu seperti kayak suara Tuhan ya kan. Waktu malah di abad 8 ke bawah itu lebih parah lagi begitu. Jadi kenapa bule bisa maju? Ya karena mereka berani bersuara. Nah, suara-suara kita ini yang lebih ngerti kebenaran untuk mengungkapkannya, termasuk kata Pak Robert bilang, pejabat ini mestinya mereka tahu. Ya mereka tahu, Pak. Cuman moralnya rendah. Ya moralnya apalagi kalau udah dicampurin agama jadi rendah. Boleh dibilang jadi dungu lagi gitu. Sekelas profesor aja kalau ngikutin syariah ya jadi bodoh. Ya. Jadi jauh begitu. Jadi penting, boleh juga tuh si Pak Paul sampaikan kali-kali tuh mesti komparasi tuh moral Al-Qur'an dengan moral Alkitab, moral Muhammad dengan moral Yesus tuh ya. Sekarang gimana orang kawin 4 begitu ya, kawin 4 orang dengan yang satu setia begitu. Ya jauh lah perbedaannya. Bahkan orang Muslim aja banyak yang nggak mau dikawinin, dipoligami. Kalau ada ajarannya kayak gini, ya jadi dungu begitu. Dungu lah. Ya itu dulu lah Pak Paul. Gimana? Dungu lah. Kalau yang mau dipoligami hanya orang dungu yang mau dipoligami. Iya. Malah itu di DPR-nya bangga mau bikin undang-undang. Iya. Apa nggak dungu? Aduh. Pak Santi Amar, penutup Pak Santi Amar. Ya, Pak, ini gimana Pak? Mestinya bikin campaign Pak, dibajetin untuk ini dalam tahun ini Pak, supaya sebelum Desember dibajetin Pak, bikin seperti penyuluhan hukum kepada gereja-gereja itu loh Pak. Hak-hak hukumnya. Nah, ini mungkin bisa bikin acara penyuluhan hukum ya, melalui Zoom, lalu pendekatan gimana ya caranya ya. Mungkin bikin satu penyuluhan supaya gereja tahu mereka boleh melawan secara hukum. Itu gimana tuh Pak pelaksananya Pak? Lanjut Pak. Ya, jadi terima kasih Pastor. Itulah salah satu butir yang saya diskusikan dengan Pastor Didi kemarin itu karena harus dengan demikian itu bisa nanti ada dasar penyelesaian intoleransi dan pelarangan ibadah itu secara menyeluruh. Jadi kita tidak hanya sebatas cabut itu SKB 2 Menteri, enggak urusan kita dengan itu. Jadi saya sedang menggagas dengan dia Pak, nanti saya kan hari Minggu ke sana jumpa beliau untuk mewujudkan itu. Karena kebetulan di sana kita berjumpa dengan beberapa aras nasional, ada dari PGI, ada dari PGLP dan lain sebagainya, juga tokoh masyarakat ya, juga dari organisasi-organisasi lainnya. Jadi saya sedang gagas dengan dia Pak. Mudah-mudahan itu pasti terus bisa diwujudkan lah dalam tahun ini Pak ya. Karena itu sangat penting. Hanya dengan begitu nanti pemahaman yang sama untuk mengambil sikap yang sama terhadap persoalan yang kurang lebih sama. Dan itu menjadi pegangan kita nanti atau mereka
ke depannya, Pastor. Demikian, Pastor, yang bisa sampaikan. Dan sebagai penutup, teman-teman ya yang ada di luar negeri dan dimanapun, itulah kesedihan yang sedang dialami oleh segelintir orang yang punya kepedulian terhadap bangsa dan negara ini. Tidak terlalu banyak yang peduli, Pak. Kadang kita memang dilecehkan, dibilang gila, dimaki nggak urusan ya. Dan kita semakin sedih adalah ketika aras-aras gereja di nasional di Indonesia ini tidak peduli dengan barang itu. Karena mereka juga bermasalah dengan masalah internalnya. Gereja-gereja mainstream ada masalah internal, masalah keuangan. Tidak semuanya. Tetapi saya tahu mereka sedang mengalami masalah itu. Tapi itu bukan itu pokok masalahnya. Pokok masalahnya adalah persoalannya yang sedang dialami oleh kita ini ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu harus ada sikap. Jadi stop nerimo, bereaksi sesuai yang proporsional. Itu intinya. Stop nerimo, bereaksi atau merespon secara proporsional. Itu yang saya sampaikan teman-teman kesemuanya, dan mohon dukungan doa. Kita tetap berjuang apapun risikonya, karena kita mengetahui tidak ada suatu perjuangan tanpa risiko. Dan kita sudah siap untuk itu. Terima kasih atas doa dan dukungan teman-teman, juga Pastor Paul Jang. Selamat malam. Iya, Pak Robert, boleh berdoa buat kita semua, Pak Robert? Ada Pak Robert masih? Iya, saya tambahin dikit dulu, Pak Paul. Ya, boleh, Pak Suara. Jadi semakin kita membiarkan mereka ya melakukan intimidasi, diskriminasi, tidak berani kita suarakan, kita kritisi, kita bully, kita ya pokoknya suarakanlah, kritisi semacam itu. Jadi ya semakin merajalela, ya semakin lama akan terjadi hal seperti itu begitu. Jadi mesti berani begitu. Jadi ya kalau saya lihat sih memang ini ajarannya ya gara-gara ajarannya mesti dibongkar, ya mesti dikuliti terus begitu. Sehingga dengan begitu mereka malu sendiri ya. Kalau cuman kita himbau-himbau ini, nggak ada mereka tuh masukan, mereka mau dengerin karena ya memang ajarannya. Tapi kalau ajarannya dibully, lama-lama ditinggalkan sama pengikut-pengikutnya, ya mereka yang akhirnya berubah ya. Nah jadi itu aja, nggak ada kata lain, mesti bongkar terus, kuliti terus begitu ya, ajaran model kayak begitu gitu. Kalau enggak ya hancurlah peradaban dunia kalau dibiarin model kayak begitu terjadi. Terima kasih Pak Paul. Ya, Pak Robert, silakan. Mari kita. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.